Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman belajar Al-Quran semua. Kita akan lanjutkan kembali pelajaran Al-Quran kita. Kita memasuki ayat yang berikutnya dari surat-surat pendek yang sudah kita pelajari sebelumnya. Dan kali ini kita akan membahas berkenaan dengan surat Al-Falaq, ya. Di mana di dalam surat ini, teman-teman, di dalam surat ini mulai dari ayat yang pertama di sini, dia di akhir ayat atau di akhir kalimatnya di sini itu terjadi qalqalah, ya. Dan qalqalah yang disebut di sini adalah qalqalah kubra. Kenapa qalqalah kubra? Karena memang qalqalahnya letaknya ada di akhir, ya, di akhir ayat. Jadi qalqalahnya harus betul-betul nampak, harus jelas. Kita akan langsung praktekkan saja, teman-teman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Ya. Birabbil falaq. Jadi qalqalahnya harus ada qa di ujungnya, itu seperti pantulan huruf qa-nya di sini, ya. Itu yang dinamakan dengan qalqalah kubra. Bagaimana dengan qalqalah sugro atau qalqalah kecil? Maka teman-teman, kalau teman-teman mendapatkan huruf ba, jim, dal, to, dan qaf, ya, itu 5 huruf qalqalah. Kalau untuk lebih ringkasnya sih, teman-teman, untuk mengingat huruf qalqalah itu baju di toko, ya. Jadi ba, jim, dal, to, dan qaf. Kalau teman-teman mendapati kelima huruf itu ada di akhir ayat seperti ini, maka itu disebut dengan qalqalah besar atau qalqalah kubra. Tetapi kalau teman-teman mendapati bahwa huruf qalqalah yang kelima tadi itu ada di tengah-tengah ayat, ya, atau di tengah-tengah kalimat, maka itu disebut dengan qalqalah sugro atau qalqalah kecil. Contohnya bagaimana? Nah, di sini di dalam surat Al-Lahab, di sini ada huruf ba yang bersukun, ya. Huruf ba di sini dia letaknya ada di tengah ayat atau di tengah kalimat. Dan ini maka disebut dengan qalqalah kecil atau qalqalah sugra. Jadi qalqalahnya nampak tetapi tidak terlalu besar seperti qalqalah yang ada di akhir ayat atau akhir kalimat, qalqalah kubra, ya. Kalau contohnya untuk qalqalah sugro atau qalqalah kecil, kita contohkan fi jidha hablum. Jadi hab ada be-nya, pantulan ba-nya di sini. Hablum mim masad. Jadi lebih jelas dalnya di sini. Ini huruf dal juga bagian dari huruf baju di toko tadi, yaitu huruf qalqalah masad. Jadi da-nya harus betul-betul dijelaskan karena menandakan bahwa ini adalah qalqalah kubra atau qalqalah besar. Sedangkan ini huruf ba yang ada di sini, dia berada di tengah kalimat atau di tengah ayat, dia disebut dengan qalqalah sugro, ya, atau qalqalah kecil. Maka dia cukup dikeluarkan saja bunyi qalqalahnya, tidak perlu dibesarkan. Contoh lagi, fi jidha hablum mim masad. Ya, seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Kita sudah baca tadi ayat yang pertama dari surat Al-Falaq ini. Kita lanjutkan di ayat yang kedua. Min syarri ma khalaq. Ya, ma-nya panjang. Min, di sini ada ikhfa di sini. Nun mati menghadapi huruf shin besar. Nun mati menghadapi huruf shin besar. Disebut dengan ikhfa ausat atau ikhfa pertengahan, ikhfa tengah-tengah. Jadi harus dibaca dengung di sini, ya. Mi syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ya. Ini terjadi ikhfa juga di sini. Wa min gha panjang. Wa min syarri ghasiqin idza.
siqin idza. Di sini ada huruf qaf ya menghadapi huruf alif. Di mana qafnya di sini dia tanda bacanya adalah tanwin ya atau nun mati atau tanwin menghadapi huruf alif disebut dengan izhar atau jelas. Jadi tidak boleh ada dengung, tidak boleh ditahan sama sekali di daerah sini. Jadi ghasiqin idza langsung ya. Qin idza. Jadi tidak boleh dibaca ghasiqin idza. Nah, itu salah. Kalau sempat ditahan ya beberapa detik itu dianggap salah. Karena memang inilah hukumnya adalah hukum izhar jelas. Ghasiqin idza waqab. Kita lanjutkan. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Terjadi ikhfa di sini. Dan di sini terjadi tasjid yang ketiga dari huruf ra, nun dan fa di sini. Ketiganya memiliki tasjid, jadi harus betul-betul disambung semua. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Ya. Fa panjang, sa panjang, dan di sini tidak ada panjang. Di sini ada ikhfa. Kemudian ayat selanjutnya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Ya. Di sini terjadi huruf ha yang dipanjangkan 2 harakat. Ada ikhfa juga nun mati menghadapi huruf shin besar. Ini ikhfa. Ini ada izhar tanwin menghadapi alif. Hasidin idza. Ya, sidin idza, jadi tidak boleh din idza, itu tidak boleh. Jadi harus jelas, harus betul-betul tidak ada dengung sama sekali di sini. Hasidin idza, baru di sini hasad, dalnya harus ditampakkan qalqalahnya karena dia qalqalah yang ada di akhir ayat atau di akhir kalimat. Baik teman-teman belajar Al-Quran semua, kita sudah mempelajari cara baca dari surah Al-Falaq ini, di mana dari keseluruhan ayat ya, mulai dari ayat yang pertama ini dia berisikan tentang qalqalah yang ada di akhir ayat atau di akhir kalimat. Maka ini disebut dengan qalqalah kabir atau qalqalah kubra atau qalqalah besar. Jadi, huruf qalqalahnya atau pantulan bunyi huruf qalqalahnya itu harus betul-betul jelas. Untuk teman-teman yang belum like dan juga subscribe, silakan ditekan tombol like dan subscribe-nya. Terima kasih banyak. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.